Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Kita akan segera memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Marilah kita mempersiapkan diri dengan mendengarkan panggilan ibadah yang diambil dari Mazmur pasal 16 ayat 8 hingga 11 yang berbunyi demikian. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau yang memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Berkat kasih dan setianya yang besar, marilah kita membawa hati kita datang beribadah dan sujud menyembah kepada Tuhan di tempat kudus-Nya. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita akan bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Ibadah kita pada pagi hari ini dimulai dengan adanya pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita naikkan pujian penghormatan, hormat bagi Allah Bapa. Bapa kami di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Pada hari ini kami boleh bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami menyadari ya Tuhan bahwa kami masih begitu lemah. Kami seringkali jatuh di dalam dosa, di dalam pikiran kami, perkataan maupun perbuatan kami. Kami mohon Tuhan Kau yang boleh menguduskan kami, menyucikan kami saat ini dan melayakkan kami untuk boleh datang ke hadapan Tuhan, untuk beribadah, memuji Tuhan, merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan, kami mohon Engkau yang boleh hadir di dalam ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya. Dan biarlah ya Tuhan, apa yang kami lakukan, puji-pujian kami, perenungan firman Tuhan kami, itu semua juga boleh menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Kasih Bapa yang amat besar telah dibuktikannya melalui pengorbanan putra tunggalnya di atas kayu salib. Darah Tuhan Yesus yang kudus mengalir demi membasuh dosa setiap kita. Begitu limpah kasih karunia dan kemurahan Tuhan.
kasih dan kuasa-Nya selalu menyertai hidup kita. Mari puji dan sembah Dia, bersama kita pujikan Tetap Kau Tuhan. Anugerah-Mu tak akan dapat ku selami. Betapa kudus pengorbanan-Mu telah menebus segenap dosaku. Sangat ajaib kemurahan-Mu, tak akan dapat ku pahami. Betapa limpah karunia-Mu, mengangkatku jadi milik-Mu. Cinta Kau yang terindah dalam jiwaku, telah ku alami kasih-Mu yang mengalir dalam hidupku. Sembah Kau yang termulia dalam jiwaku, telah ku alami kuasa-Mu. Tetap Kau Tuhan di hidupku. Sungguh sangat besar anugerah-Mu Tuhan, kasih-Mu teramat limpah di dalam kehidupan kami. Kita pujikan sekali lagi. Sangat besar anugerah-Mu, tak akan dapat ku selami. Betapa kudus pengorbanan-Mu, telah menebus segenap dosaku. Sangat ajaib kemurahan-Mu, tak akan dapat ku pahami. Betapa limpah karunia-Mu, mengangkatku jadi
tetap Kau Yesus di hidupku. Benar Tuhan, hanya Kau satu-satunya Tuhan di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Tuhan Yesus Sang Juru Selamat telah mati di atas kayu salib, berkuasa mengalahkan maut dan telah bangkit untuk memberi kita hidup yang baru bersama Bapa di sorga. Siapkah kita mengikut Tuhan Yesus? Wah, kayaknya belum siap nih. Sekali lagi ya, Bapak Ibu, siapkah kita mengikut Tuhan Yesus? Puji Tuhan. Mari kita nyatakan iman kita bersama, kita mau pujikan. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Berjalan dengan juru selamat kita. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah gelap, di badai yang menyeru. Aku takkan takut di bahaya apapun. Kita mengikut Tuhan Yesus, harus siap ya. Bersama juru selamatku, hatiku teguh. Bersama juru selamat, hatiku teguh. Di lembaran bukit yang perlu ku tempuh, Tuhanku membimbing aku pada jalannya yang menuju rumah Allah
Ya, kemana juga Tuhan kami mau mengikut-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu, kita menyadari bahwa mengikut Yesus bukanlah hal yang mudah. Namun hanya dengan kekuatan dan pertolongan Roh Tuhan kita akan dimampukan melewati setiap tantangan hidup. Dan kita ada pada sampai hari ini, semua itu hanya karena anugerah Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kita. Mempersiapkan hati menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan melalui hambanya, penginjil Yohana Priska Aprili. Mari kita bersama-sama pujikan mengikut Yesus. Pada hari ini hanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Bersyukurlah atas itu. Mari kita sama-sama pujikan sekali lagi. Rohmu
kita. Biarlah kita semakin berkurang dan hanya Yesus yang semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, ini adalah kerinduan hati kami ya Tuhan. Ketika kami mengatakan bahwa kami mau mengikut Yesus, biarlah ya Tuhan dengan sungguh kami juga punya kerelaan untuk melepaskan setiap hak kami, agar kami boleh mengenal apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, tolonglah setiap kami saat ini, kami akan bersama-sama mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Biarlah Engkau yang boleh menjaga hati kami, Engkau yang juga boleh menjaga telinga kami, agar apa yang kami dengar itu semua boleh sungguh masuk di dalam hati kami, dan bahkan ya Tuhan, Roh Kudus boleh bekerja, mengajar kami, untuk kami boleh mengerti, memahami kehendak Tuhan melalui firman yang akan kami renungkan bersama-sama. Tolong baik hamba-Mu maupun setiap kami yang mendengarkan, agar kami sama-sama boleh dibentuk oleh firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh disenangkan dan Tuhan yang boleh hadir menolong setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, perkenalkan, nama saya Yohana. Saya adalah alumni Saat angkatan tahun 2016. Ya, saya sungguh mengucap syukur kalau hari ini saya boleh punya kesempatan untuk beribadah dan untuk membagikan sharing firman Tuhan dengan jemaat Tuhan yang ada di GKA Elion Rungkut. Nah, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, The Real Followers, dan kita akan merenungkannya dari bagian firman Tuhan, yaitu Matius pasal 4 ayat 18 sampai 20. Saya mau mengajak kita semua boleh buka Alkitab kita masing-masing ya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara punya Alkitab di handphone juga nggak apa-apa, kita baca bersama-sama. Matius pasal 4 ayat 18 sampai 20. Sudah menemukan ya semuanya ya. Matius pasal 4 ayat 18 sampai 20, karena ini hanya 3 ayat, saya mau mengajak kita boleh membacanya bersama-sama. Ya, LAI memberikan judul Yesus memanggil murid-murid yang pertama. 1, 2, 3. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat 2 orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Ya, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya hari ini mau mengajak kita boleh berimajinasi sejenak ya Bapak Ibu ya. Jadi mari saat ini kita membayangkan setiap kita sedang mengerjakan pekerjaan kita masing-masing. Jadi untuk yang mungkin bekerja di kantor, ya bayangkan lagi ada di kantor, kemudian yang melakukan aktivitas seperti biasa. Untuk yang di rumah, ya bayangkan aktivitas-aktivitas yang biasanya dilakukan di rumah. Untuk yang di kuliah, yang lagi kuliah gitu ya, mungkin kalau ada, itu juga lagi mengerjakan aktivitas seperti biasa.
Nah, terus kemudian tiba-tiba nih di hari yang sebenarnya biasa-biasa aja itu ada orang yang datang mendekati Bapak Ibu Saudara. Ya, entah yang lagi di kantor, entah yang di rumah. Kemudian orang itu, anggaplah orang ini adalah orang yang sangat bisa kita percaya ya. Misalnya Menteri Tenaga Kerja atau Menteri Pendidikan gitu ya. Jadi mungkin Menteri Tenaga Kerja lah gitu ya. Datang kemudian bilang, "Selamat Bapak atau Ibu mendapatkan undangan yang spesial," gitu ya. Wah, undangan spesial ini buat apa gitu. Undangan spesial ini artinya Anda itu terpilih dari 0,1 dari Anda terpilih menjadi salah satu dari 0,1% manusia di Indonesia yang mendapatkan undangan ini. Jadi sangat sedikit orang yang mendapatkannya dan kita itu terpilih jadi salah satunya. Nah, siapa yang dapat undangan ini boleh menentukan nih mau ke kota mana atau mau ke negara mana Anda tinggal. Jadi kan mungkin kita pernah mimpi-mimpi gitu ya, aduh saya udah makin tua nih, atau aduh mumpung masih muda nih gitu ya, pengen deh ke negara ini, atau pengen deh cobain tinggal di kota tertentu gitu di Indonesia. Nah boleh tuh ya, jadi terserah, tentuin aja kemana aja. Terus anggapannya pemerintah akan bayar biaya pindahnya di awal, jadi cuma di awal aja ya biaya pindahnya dibayarin gitu. Wah ini tawaran yang sangat menarik nih gitu, kenapa enggak gitu ya untuk tinggal di sana. Wah seru nih kayaknya gitu. Tapi itu berarti resikonya adalah Anda harus tinggalkan pekerjaan di tempat ini dan mungkin juga harus meninggalkan keluarga Anda. Waduh, jadi mikir gitu ya, waduh ada resikonya nih. Terus nanti Anda tinggal di sana seperti apa? Nggak ditanggung lagi tuh sama pemerintah ya. Jadi cari sendiri kerjaannya, cari rumah sendiri, cari komunitas sendiri. Pokoknya kalau Anda pergi, Anda tinggalkan itu semua, terus juga boleh cepet-cepet balik. Minimal 5 tahun lah tinggal di sana gitu ya. Nanti nggak boleh langsung nih, aduh saya nggak betah, aduh saya nggak dapet kerjaan, saya balik aja gitu ya. Nggak boleh. Waduh, jadi makin berat nih ya. Ini undangan spesial tapi kok banyak banget rasanya syaratnya gitu ya. Nah saudara, kalau misalnya dapat undangan seperti ini, bagaimana respon saudara? Apakah saudara langsung oke, saya pergi aja deh gitu ya? Atau mungkin lebih tunggu deh, mikir-mikir dulu deh gitu. Nah saudara, cerita ini sebenarnya memberikan sedikit saja gitu ya gambaran dari apa yang dialami oleh Simon Petrus dan Andreas di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca tadi ini. Mereka ini menerima undangan spesial untuk menjadi pengikut Yesus. Dan yang menawarkannya itu adalah Yesus sendiri. Ya, sangat terpercaya. Tapi undangan ini juga punya resiko. Ya, mengandung ketidakpastian akan hidup masa depan mereka. Dan itu juga artinya mereka harus meninggalkan pekerjaan mereka. Dan bahkan undangan ini juga mengubah arah hidup mereka. Yang awalnya mereka adalah penjala ikan, kemudian mereka diajak untuk menjadi penjala manusia. Nah hari ini kita akan bersama-sama melihat bagian ini dengan lebih dalam lagi. Paling tidak ada 3 poin yang kita akan renungkan lebih lanjut di dalam bagian ini, dan nanti kita juga akan lihat bagaimana implikasinya di dalam kehidupan kita masa kini. Kita akan masuk ke dalam poin yang pertama. Kita melihat di dalam ayat yang kita baca tadi, panggilan menjadi murid itu datangnya dari Yesus sendiri. Nah saudara, di zaman saat Yesus hidup saat itu ada banyak guru atau sering juga disebut sebagai rabi yang tugasnya itu mengajarkan agama dan bagaimana hidup sesuai dengan hukum Taurat. Nah para rabi ini juga sebenarnya adalah para ahli Taurat gitu ya. Mereka memang mengajar Taurat, mereka sering mengajar di depan banyak orang, mengajarkan Taurat, tapi mereka ini suka menafsirkan kembali hukum Taurat itu dan kemudian menambahkan tafsiran mereka itu di dalam hukum Taurat sehingga menjadi sebuah aturan hidup yang harus ditaati oleh orang-orang saat itu. Makanya hukumnya tuh kayak jadi banyak gitu ya. Wah harus begini, kamu nggak boleh begini, hari Sabat harus begini gitu ya. Jadi kita bisa lihat ada banyak sekali aturan jadinya, aturan hidup orang-orang di zaman itu. Nah para rabi ini juga yang suka mengajar di depan banyak orang itu ada murid-murid juga, ada pengikut-pengikutnya juga. Ya, jadi biasanya nih karena dia mengajar di depan banyak orang, ada nih mungkin orang-orang yang suka belajar hukum Taurat, kemudian wah rabi itu menarik juga ya kalau ngajar ya gitu ya. Jadi akhirnya dia mulai tertarik nih, aduh saya pengen deh jadi muridnya rabi yang itu
gitu ya. Dia akhirnya orang ini mulai ikutin rabi itu terus kalau dia ngajar di mana, dan kemudian mulai mencalonkan diri untuk menjadi muridnya. Nah tapi sebagai seorang rabi gitu ya, dia nggak mau dong punya murid juga kayak nggak tahu apa-apa, sehingga rabinya ini juga harus kasih ujian dulu, tes dulu gitu ya, istilahnya tes masuk nih sebelum kamu jadi murid saya. Orang ini harus belajar gitu ya, harus ngerti hukum Taurat dan lain sebagainya. Terus kemudian dites, dikasih ujian sama rabinya. Oke, kalau kamu pintar, kamu lulus, kamu bisa jadi murid saya gitu ya. Wah udah nih dia jalanin ujian itu dan ternyata lulus baru jadi muridnya. Jadi kita bisa lihat bahwa ada relasi yang saling cari untung gitu ya. Jadi nggak mau dong kalau misalnya muridnya nggak mau dong punya rabi yang biasa-biasa aja gitu ya. Wah tapi kalau rabinya berkarisma gitu ya, wah saya mau nih jadi muridnya dia. Tapi sebagai guru, sebagai rabi juga nggak mau dong punya murid yang kelihatannya bodoh-bodoh gitu ya. Jadi saya harus uji dulu dia, kalau dia pintar baru lulus jadi murid saya. Jadi kita lihat ada relasi yang sangat transaksional gitu ya dari guru dan murid di zaman itu pada umumnya. Tapi kita lihat bahwa ini sangat berbeda dengan yang Yesus lakukan. Yesus datang ke dalam dunia ini, dia adalah Allah. Dia itu kemudian datang untuk menggenapi hukum Taurat. Dia hidup bersama dengan orang-orang berdosa, dia juga mengajar, tapi dia memanggil sendiri orang-orang yang ingin dia jadikan murid. Kita tahu kalau kita baca firman Tuhan ya tentang kehidupan Tuhan Yesus, ada banyak orang yang pengen ikut Yesus gitu ya. Suka ditulis sebagai orang banyak mengikuti Yesus, orang banyak mengikuti Yesus. Tapi mereka tidak bisa jadi murid Tuhan Yesus gitu ya, karena ya mereka mencari sesuatu, mereka mencari mujizat lah atau hal-hal yang lain. Nah ini yang kemudian kita lihat bahwa berbeda sekali dengan apa yang terjadi di zaman itu. Yesus justru memilih sendiri muridnya. Apa standarnya Yesus memilih muridnya? Kita nggak pernah tahu dengan jelas karena Alkitab juga tidak pernah menuliskannya. Tapi kita yakin, kita percaya bahwa tidak ada prasyarat untuk bisa menjadi murid Tuhan Yesus. Itu semua berdasarkan anugerah Allah sendiri, Yesus sendiri yang memilih murid-muridnya. Nah, tapi ini yang kemudian juga berbeda. Yesus menuntut para pengikutnya untuk setia. Setia untuk melakukan kehendak Allah di dalam hidup mereka. Setelah mereka itu menjadi murid Tuhan Yesus, berarti apa yang menjadi kesukaannya Tuhan Yesus itu ya harus menjadi kesukaannya mereka juga. Mereka harus belajar untuk menurunkan ego mereka dan mengutamakan Tuhan Yesus. Ya, dan mereka bahkan dituntut untuk setia mengikut Yesus sampai mereka mati. Nah, kesetiaan ini yang saya bisa bilang tidak ada di dalam tuntutan para rabi untuk murid-muridnya pada waktu itu. Karena kembali lagi hubungan mereka transaksional. Ya kalau kamu masih menguntungkan saya, kamu ikut saya teruslah. Ya kalau kamu rabi masih pintar, masih oke, tubuh kamu masih kuat, saya ikut kamu lah. Tapi kalau misalnya udah nggak ada itu semua, ya sudah saya tinggalkan. Nah kesetiaan ini tidak ada di dalam tuntutan dari para rabi dan guru dan juga murid pada waktu itu pada umumnya. Tapi Yesus menuntut murid-muridnya untuk setia. Nah saudara, dalam anugerah Allah kita dipanggil untuk menjadi pengikut Kristus di masa kini. Dan panggilan ini begitu personal kepada setiap kita. Panggilan ini begitu spesial untuk setiap kita. Tapi sekarang pertanyaannya, gimana ya seharusnya kita meresponi panggilan ini? Nah kita akan melihat dari bagaimana Petrus dan Andreas meresponi panggilan ini di dalam poin yang kedua dan poin yang ketiga. Ada dua respons yang mereka berikan. Nanti kita lihat respons yang pertama. Petrus dan Andreas itu dikatakan segera. Ya, kita lihat di tadi ayat 20, lalu mereka pun segera. Kita berhenti dulu di situ Bapak Ibu Saudara ya. Mari kita saat ini berimajinasi sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Berimajinasi untuk kita itu menjadi seperti Petrus atau Andreas pada waktu itu. Ya, jadi kita kembali ke masa itu sebagai seorang penjala ikan, sebagai seorang nelayan, biasanya bangun subuh-subuh sebelum matahari terbit gitu ya. Terus kemudian mulai tuh siapin jalanya, kapalnya, kemudian mulai berlayar, cari ikan, berusaha untuk cari ikan ya sambil terus berlayar, cari di mana yang banyak ikannya gitu ya. Terus kemudian mulai melihat matahari itu mulai terbit dan kemudian semakin terang, kita mulai mendekat ke arah pantai, tapi masih terus sambil menebar jala cari ikan gitu ya. Di saat sedang mencari ikan di danau itu, kemudian kita melihat ada sosok pribadi yang bernama Yesus itu datang
mendekat dan kemudian berkata, mari ikutlah aku, maka kamu akan kujadikan penjala manusia. Entah saat itu kita lagi pakai baju apa ya, ini sebagai Petrus dan Andreas ya. Entah kita saat itu lagi pakai baju apa, entah bau badan kita nih kayak apa gitu ya, habis berusaha nangkep ikan. Entah kita itu dalam kondisi basah atau enggak, kita seperti seakan-akan terhipnotis, kemudian kita lepas jalannya dan kemudian ikut Tuhan Yesus. Nah saudara bisa membayangkan ya kira-kira ya kejadiannya tuh seperti itu tuh saat Yesus memanggil Petrus dan Andreas. Tapi saudara, saya yakin respon segera dari Petrus dan Andreas itu bukan karena Tuhan Yesus tuh menghipnotis mereka. Jelas bukan, Bapak Ibu Saudara ya. Respons ini diyakini oleh beberapa penafsir muncul karena Petrus dan Andreas itu sudah mengenal Yesus sebelumnya. Andreas itu adalah salah seorang dari murid Yohanes Pembaptis yang kemudian tertarik untuk mengikut Yesus karena Yohanes Pembaptis memperkenalkan Yesus sebagai anak domba Allah. Dan kemudian Andreas juga yang membawa Petrus untuk mengenal Yesus. Nah, kita dapat melihat bahwa respon segera dari Petrus dan Andreas ini muncul karena mereka menyadari siapa pribadi yang sedang berbicara dengan mereka saat itu. Siapa pribadi yang saat itu sedang mengajak mereka untuk menjadi muridnya. Pribadi itu yang mereka yakini sebagai Mesias. Makanya mereka segera ikut Yesus. Nah, di dalam bahasa aslinya kata segera ini eutheos ya ini ya, di dalam bahasa Yunani itu memiliki makna langsung. Penekanannya itu kepada keputusan yang instan, yang tanpa keraguan. Jadi benar-benar Bapak Ibu Saudara bayangkan saat itu ketika Tuhan Yesus datang ngomong sama Petrus dan Andreas. Petrus dan Andreas itu tuh benar-benar gak ada ragunya sama sekali. Gak gini, tunggu ya Tuhan, tunggu saya pikirin dulu ini ikannya bagaimana ya. Saya pikir dulu ya keluarga saya gimana ya. Gak ada. Mereka benar-benar saat itu ketika Tuhan Yesus ajak, ayo kamu ikut aku, langsung tanpa keraguan mereka langsung tinggalkan jalan mereka itu. Ya. Dan respons ini menunjukkan sebuah ketaatan yang radikal dari seorang murid. Nah, di masa kini Bapak Ibu Saudara, kayaknya susah sekali ya untuk kita memberikan keputusan tanpa keraguan. Bahkan ketika kita ditawari hal-hal yang menarik seperti misalnya yang tadi gitu ya, ada hal yang menarik, kita tetap akan pikirin dulu, tunggu ya resikonya gimana ya gitu, baik buruknya seperti apa ya. Tapi pada akhirnya saudara, Roh Kudus yang menolong kita, murid Tuhan masa kini untuk dapat segera meresponi panggilan Allah untuk mengikuti Dia. Dan respon segera ini tidak berdiri sendiri. Ya, kita akan melihat poin yang ketiga. Kita lihat respon selanjutnya dari Petrus dan Andreas. Setelah mereka dikatakan segera, mereka itu segera meninggalkan jala dan mengikut Yesus. Saudara, ketika Petrus dan Andreas memberikan respon iya pada ajakan Yesus untuk mengikut Dia, itu tidak hanya berhenti di kata-kata oke, saya ikut, iya saya ikut. Tapi pada saat Yesus memanggil Petrus dan Andreas, ada respon secara fisik yang kemudian mereka lakukan, yaitu mereka meninggalkan jala mereka. Ya. Dan jala itu di masa itu Bapak Ibu Saudara sedang melambangkan mata pencaharian mereka. Dan beberapa penafsir juga melihat bahwa jala ini simbol hidup lama mereka. Ketika mereka meninggalkan jala, maka ini berarti ada sebuah komitmen total yang mereka sedang nyatakan bahwa mereka itu mau meninggalkan fokus duniawi mereka dan merubah fokus hidup mereka menjadi fokus pada pekerjaan Allah. Jadi yang lama-lama, yang sebelum-sebelumnya mereka udah gak mau pedulikan lagi, mereka mau fokus hanya kepada pekerjaan Tuhan. Nah, saat saya mempersiapkan bagian ini, saya juga coba membaca dari bagian Injil lain yang juga menuliskan tentang kisah Yesus memanggil murid-muridnya ini. Dan di setiap kisah selalu diberikan detail kalimat mereka segera meninggalkan jala. Dan bahkan kalau di kitab Lukas itu lebih ekstrim lagi dituliskan dengan kata mereka segera meninggalkan segala sesuatu.
Jadi detail ini benar-benar menunjukkan bahwa ada arah hidup mereka yang benar-benar diubahkan. Segala sesuatu yang awalnya mungkin jadi fokus hidup mereka, itu mereka tinggalkan semuanya dan mereka jadi fokus hanya untuk ikut Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ketika mengikut Yesus itu artinya no turning back. Ketika kita sudah menyatakan diri kita mau menjadi pengikut Yesus, maka tidak ada jalan kembali lagi. Ketika kita mengatakan bahwa kita mau ikut Yesus, maka kita tidak lagi mengingat apa yang lalu-lalu. Kita ikut Yesus itu artinya kita pikirkan segala sesuatu pekerjaan Tuhan yang ada di depan. Yang ada di depan kita yang sedang Tuhan juga sediakan bagi setiap kita. Itu juga yang terjadi kepada para murid. Ketika Petrus dan Andreas mengatakan dia mau ikut Yesus, tidak lagi kembali, mereka tidak lagi kembali, mereka tidak terus memikirkan masa lalu mereka. Walaupun Bapak Ibu Saudara, mereka juga tidak tahu apa yang akan mereka hadapi di depan. Tapi mereka percaya Yesus, mereka mau tetap ikut Yesus. Dan di dalam perjalanan para murid mengikuti Yesus, kita juga tahu, seringkali mereka menemukan tantangan. Ketika Yesus diancam mau dibunuh, mereka melihat hal itu. Mereka pun juga pernah gagal. Ada yang menyangkal Yesus, ada yang di antara mereka mau menjadi lebih daripada murid-murid yang lain. Itu kegagalan mereka. Tapi syukur kepada Allah, anugerah Allah itu selalu cukup untuk para murid ini, sehingga mereka bisa mengakhiri hidup mereka dengan ditemukan setia ikut Yesus. Paling tidak untuk Petrus dan Andreas, kita tahu dari sejarah mereka ini mati karena mereka itu terus memberitakan Injil di daerah di mana pemerintahannya itu sudah melarang mereka untuk memberitakan Injil. Mereka tidak takut Bapak Ibu Saudara dengan ancaman pemerintah akan membunuh mereka dan lain sebagainya. Di setiap kesempatan mereka terus memberitakan Injil sampai mereka mati pun karena memberitakan Injil. Sikap inilah yang sedang menunjukkan bahwa mereka itu percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Mereka percaya bukan hanya dalam pikiran mereka, bukan hanya dalam kata-kata mereka, tapi juga di dalam hati mereka. Ini yang kemudian juga membuat mereka setelah menjadi murid Tuhan Yesus punya tujuan hidup yang berbeda dengan tujuan hidup sebelum mereka ikut Tuhan. Mereka telah menundukkan hati mereka, menundukkan diri mereka, itu semua hanya untuk ikut Yesus dan menjadi saksinya. Dan setelah mereka ikut Yesus, mereka belajar mengasihi orang-orang yang juga Yesus kasihi. Orang-orang yang mungkin pada saat itu banyak orang tidak memandangnya. Mereka belajar untuk melihat segala sesuatu itu bukan dari standar manusia, tapi dari standar Tuhan. Ketika ada pengemis yang memberikan persembahan, itu seluruhnya yang dia punya. Yesus mengatakan dia memberi paling banyak. Tapi bagi orang-orang masa itu, dia hanya memberi sedikit. Mereka belajar mengasihi orang-orang yang dikasihi Tuhan. Mereka belajar untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda dengan dunia ini. Mereka belajar untuk merasakan apa yang Yesus rasakan. Itu yang mereka pelajari sebagai murid Kristus. Nah, respons yang sama seperti Petrus dan Andreas ini yang seharusnya menjadi respons kita juga sebagai orang-orang yang dipanggil untuk mengikut Kristus di masa kini. Kita mau segera, tapi bukan hanya segera dengan mengatakan, iya Tuhan saya mau ikut. Tapi ketika kita katakan kita siap untuk mengikut Tuhan, maka itu artinya kita juga siap untuk memberikan seluruh kehidupan kita ini untuk Tuhan. Ada respons yang kita nyatakan, bukan hanya dari kata-kata saja. Kita mau segera ikut Dia dan tidak mundur, walaupun mungkin masih ada ketidakpastian, tantangan-tantangan yang akan kita hadapi di masa depan di kehidupan kita. Ketika kita sudah memutuskan siap untuk ikut Yesus, itu artinya kita juga mau dengan rela mempercayakan sepenuhnya hati kita, diri kita, pikiran kita, perkataan, perbuatan, masa depan kita, itu semua kepada Tuhan. Dan ini juga yang kemudian membuat kita sama seperti para murid dibentuk Tuhan. Tidak lagi memikirkan segala sesuatu hanya dari standar yang kita buat untuk lingkungan kita. Mungkin kita suka bikin standar baiknya menurut kita seperti apa. Di tengah keluarga kita misalnya. Kita berpikir, waduh harusnya anak saya nih gini. Harusnya orang tua saya nih gini. Harusnya ini standarnya siapa Bapak Ibu Saudara?
Atau mungkin di tempat kita bekerja, harusnya karyawan saya begini nih, harusnya rekan kerja saya begini nih, harusnya bos saya begini nih. Harusnya ini standar siapa Bapak Ibu Saudara? Atau mungkin bahkan di dalam gereja, harusnya hamba Tuhan begini nih, harusnya pengurus begini nih. Atau mungkin hamba Tuhan gitu ya berpikir, harusnya jemaat begini nih. Harusnya ini standar siapa? Mari kita pikirkan ulang Bapak Ibu Saudara. Ketika kita menjadi murid Kristus, maka seharusnya semuanya itu kita lihat dari sudut pandang Kristus. Ketika kita menjadi pengikut Kristus, itu artinya kita menundukkan seluruh keinginan kita, standar-standar kita itu di bawah keinginan Allah, di bawah standarnya Allah. Bagi kita apa yang menyenangkan hati Allah itu adalah jadi yang utama. Nah saudara, karena kita memang udah tidak bisa lagi mengikuti Kristus secara fisik ya, seperti Petrus dan Andreas yang ikut Tuhan tepat di belakang Kristus gitu ya. Kita sudah tidak bisa seperti itu lagi. Maka Tuhan mengirim Roh Kudus untuk menolong kita agar kita bisa menunjukkan sikap mengikut Kristus itu. Roh Kudus yang memampukan kita untuk menyerahkan seluruh hati kita, pikiran kita, fisik kita, hidup kita dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Dan jelas ini bukan hal yang mudah. Tapi kita selalu menerima kabar baik. Di tengah ketidakmampuan kita, keterbatasan kita untuk menjadi pengikut Kristus yang sejati, anugerah Allah itu selalu cukup bagi setiap kita. Kematian Kristus telah membuat kita tidak lagi ada di dalam belenggu dosa yang mengikat kita sampai kita sulit sekali untuk menjadi pengikut Kristus yang setia. Tapi belenggu dosa yang telah dipatahkan melalui kematian Kristus itu, kita dimampukan untuk ikut Tuhan dengan segala keterbatasan kita. Kebangkitan Kristus menolong kita punya pengharapan untuk terus ikut Kristus walaupun kita mungkin pernah jatuh, kita pernah gagal ketika ikut Kristus, dan mungkin kita akan jatuh dan kita akan gagal lagi. Tapi kita selalu punya kesempatan untuk bisa kembali lagi, belajar lagi, ikut Yesus, senangkan hatinya lagi, taati dia lagi. Kita selalu punya kesempatan itu. Saudara, di dalam momen persiapan saya mendengarkan sebuah lagu yang begitu indah gitu ya. Kalau saya cari, lagu ini biasanya dinyanyikan oleh grup paduan suara. Judul lagunya itu adalah I Surrender All, tapi ini bukan I Surrender All yang himne yang biasa kita dengarkan gitu ya. Ini ditulis oleh David Moffitt dan Reggie Ham. Ya, semoga saya tidak salah menyebutkan namanya. Bapak Ibu Saudara kalau memang tertarik boleh nanti setelah ibadah atau waktu pulang ke rumah didengar gitu ya lagunya. Ini panjang lagunya sebenarnya, tapi saya ambil kalimat di refnya ya karena ini yang diulang-ulang di lagunya. Lagu ini secara garis besar itu sedang menggambarkan perjalanan spiritual dari seorang pengikut Kristus yang belajar untuk melepaskan ambisi duniawi untuk menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, kita coba lihat sama-sama ya Bapak Ibu Saudara ya. Di sini sudah ada liriknya. Saya terjemahkan bahasa Indonesianya itu secara bebas ya Bapak Ibu Saudara ya. Saya akan bacakan di dalam bahasa Indonesianya, kita boleh perhatikan sama-sama ya. Kuserahkan segalanya harapan dan mimpiku. Meskipun harga mengikutmu, mengikut Kristus adalah segalanya. Kuserahkan segalanya keinginan batinku. Jika pengorbanan menuntut seluruh kerajaanku runtuh, kuserahkan segalanya. Nah saudara, waktu saya dengar lagu ini saya berpikir, wah ini harusnya jadi doa kita setiap hari ya sebagai pengikut Kristus. Karena ini bukan sebuah hal yang mudah untuk kita lakukan. Dan ketika di ref, ini kan ref yang diulang-ulang ya Bapak Ibu Saudara ya. Ada satu kata kerajaanku. Ya, ini menarik sekali saudara ya. Penulis menggunakan sebuah metafora kerajaan untuk menggambarkan bahwa kita manusia berdosa ini, kita nih sebenarnya hidup selalu ingin menjadikan diri kita ini raja untuk kerajaan kita sendiri. Tanpa sadar ya kita membangun kerajaan kita sendiri di rumah mungkin, di tempat kerja atau bahkan mungkin di gereja. Kita seakan-akan pengen segala sesuatu itu berjalan sesuai dengan keinginannya kita, seperti seorang raja. Pokoknya raja kalau kasih perintah A, semua jalan A. Kasih perintah B, semua jalan B. Dan ini yang kemudian saya pikir sebuah metafora yang sangat menggambarkan kecenderungan hati kita. Manusia berdosa yang sedang bergumul mengikut Kristus. Seringkali kita punya kecenderungan mau membangun kerajaan kita sendiri. Tapi bahkan di lagu ini sebuah komitmen yang sangat indah. Dikatakan kalau memang menuntut seluruh kerajaanku runtuh, maka aku serahkan semuanya.
Dan ini adalah harga yang pantas saat mengikut Kristus. Ketika kita mengatakan kita mau ikut Yesus, maka kita harus rela seluruh kerajaan kita itu runtuh. Saudara, maukah kita mengatakan hal yang sama seperti yang lagu ini katakan? Ketika kita mendapatkan sebuah undangan spesial untuk menjadi murid Kristus di masa kini dan kita mau mengatakan, iya Tuhan, saya mau ikut Engkau. Maka itu artinya kita sudah siap. Apa yang saya katakan, apa yang saya lakukan, itu semua hanya untuk memperluas kerajaan Allah dan bukan kerajaan saya sendiri. Itu artinya kita membiarkan Allah secara bebas memakai kehidupan kita untuk kemuliaannya, agar kerajaan Allah yang semakin besar. Dan itu juga artinya kita siap untuk belajar, tidak menilai segala sesuatu hanya berdasarkan apa yang kita suka atau tidak suka, atau yang menurut kita seharusnya begini dan begitu. Saudara, mari kita renungkan sejenak, saudara. Bagaimana kita di masa kini sebagai murid-murid Kristus yang dipanggil untuk mengikuti Dia, bisa menunjukkan sikap hati dan diri kita sebagai pengikutnya di tempat di mana Dia sudah mengutus kita. Entah itu di rumah, entah itu di tempat kerja, entah itu di lingkungan kita, bahkan di gereja. Bagaimana kita menunjukkan bahwa kita adalah murid Kristus yang sejati? Bagaimana kita menunjukkan bahwa kita adalah pengikut Kristus yang sejati? Apakah yang kita lakukan, apakah yang bisa kita lakukan untuk menunjukkannya? Mari saya mau memberikan kita waktu sejenak untuk merenungkan, memikirkan dan berdoa kepada Tuhan. Jika seandainya kita masih sering kali gagal menjadi pengikut Kristus yang sejati, mari kita mohon ampun kepada Tuhan. Mari kita mau ambil komitmen untuk menjadi murid Kristus yang rela kerajaan kita itu runtuh sepenuh-penuhnya, agar kita boleh menjalankan apa yang menjadi kehendak Allah. Mari saya berikan waktu, kita boleh berdoa sejenak secara pribadi di hadapan Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada hari ini. Terima kasih kalau kami kembali diingatkan bahwa mungkin ya Tuhan seringkali kami tidak menganggap panggilan sebagai murid Kristus, sebagai pengikut Kristus adalah panggilan yang serius dan begitu spesial bagi setiap kami. Ampuni kami ya Tuhan kalau di dalam hidup kami yang mengaku sebagai pengikut Kristus, seringkali kami masih belum rela memberikan seluruh hati pikiran kami untuk Tuhan pakai sebebas-bebasnya memperluas kerajaan-Mu. Tolong kami, setiap kami yang telah bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini, untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman, untuk kami boleh menjadi murid-murid Kristus yang rela dibentuk oleh Tuhan melalui apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami sadar Tuhan, tidak mudah bagi kami untuk mengikuti Tuhan di tengah dunia saat ini. Dan itulah sebabnya ya Tuhan, kami butuh Engkau menolong setiap kami. Roh Kudus yang kuatkan kami dan terus ingatkan kami melalui firman hari ini, biar kami boleh menjadi murid-murid Kristus, pengikut-pengikut Kristus yang menyatakan diri di tengah dunia ini sebagai pengikut Kristus yang sejati. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman yang telah kami dengarkan dan mohon Engkau yang tolong kami menjalaninya di keseharian hidup kami. Saat ini ya Tuhan, kami juga akan bersama-sama menaikkan beberapa doa syafaat.
Mari Bapak Ibu Saudara saya ajak untuk boleh bangkit berdiri. Mari yang pertama kita berdoa untuk pembinaan pengurus GKA Elion yang akan dimulai pada hari ini di GKA Elion Tregolan. Kita doakan agar setiap pengurus boleh mengikuti pembinaan ini dengan baik, dan juga doakan agar materi-materi yang disampaikan juga boleh didapat dengan baik dan memberikan kembali semangat dan diperlengkapi juga untuk dapat melayani Tuhan sehingga bisa melayani setiap jemaat Tuhan juga di GKA Elion yang ada. Mari kita sama-sama buka suara, kita berdoa untuk hal ini. Bapak dalam surga, kami datang ke hadapan-Mu saat ini, kami berdoa menyerahkan untuk pembinaan pengurus GKA Elion yang akan dimulai pada hari ini ya Tuhan di GKA Elion Tregolan. Kami mohon Engkau yang boleh menolong dan memberkati setiap pengurus yang akan mengikuti acara ini agar semuanya dapat mengikuti dengan baik, diperlengkapi dan juga kembali ada semangat di dalam melayani Tuhan sehingga juga dapat melayani setiap jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan di GKA Elion tempat mereka melayani masing-masing. Tuhan yang boleh memimpin rangkaian pembinaan yang akan dihadapi juga ya Tuhan ke depan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kita juga mau berdoa untuk kondisi negara kita, khususnya di dalam kondisi ekonomi yang saat ini juga sedang sulit. Mari kita mohon belas kasihan Tuhan bagi negara ini, bagi jemaat-jemaat yang juga mungkin sedang bergumul di dalam hal ekonomi ini. Tuhan yang kiranya juga boleh beri kekuatan dan juga berikan iman terus percaya penuh kepada pemeliharaan Tuhan. Mari kita sama-sama buka suara, kita berdoa. Bapak dalam surga, kami juga berdoa menyerahkan ya Tuhan untuk kondisi negara kami, khususnya ya Tuhan tengah kondisi ekonomi yang sedang sulit saat ini. Mungkin ada juga ya Tuhan jemaat yang sedang bergumul dalam hal ini. Kami sungguh mohon Engkau yang boleh berbelas kasih ya Tuhan bagi negara kami, bagi jemaat-jemaat. Khususnya ya Tuhan, biarlah mereka juga diberikan iman percaya penuh kepada Tuhan, meyakini bahwa Tuhan yang akan terus memelihara hidup mereka, akan terus mencukupkan segala kebutuhan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah seluruh doa kami. Kami percaya Engkau Allah yang mendengar doa kami dan akan menjawab sesuai dengan kehendak-Mu. Ajar kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang juga boleh menantikan segala sesuatu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari saat ini kita akan mengikrarkan iman kita bersama dengan gereja Tuhan di segala abad dan tempat. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Bersyukur atas firman Tuhan yang telah diberitakan, kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan setiap kita untuk dapat melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengikuti Yesus adalah keputusan kita. Demikian pula dengan sikap hati kita di dalam menghadapi dan menghidupi setiap konsekuensi dari keputusan kita untuk setia di dalam mengiring Yesus. Kiranya dengan kasih dan anugerah Tuhan kita dapat tetap setia berjuang menjadi pengikut Kristus sehingga tiba saatnya nanti bila kita bertemu Bapa kita yang di sorga, didapatinya kita sudah menjadi hamba yang berkenan dan mempermuliakan Tuhan sepanjang umur kita. Kini tibalah saatnya bagi setiap kita diberikan kesempatan untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kiranya dengan hati penuh ucapan syukur kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita pujikan bersama-sama, mengikut Yesus keputusanku.
decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Biarlah mengikut Yesus menjadi keputusan kita untuk tetap setia seumur hidup kita. Bersama-sama kita pujikan. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Tetap ikut walau sendiri, ku tetap ikut walau sendiri, ku tetap ikut walau sendiri, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus menjadi keputusan kita. Walaupun sendiri kita mau tetap ikut Yesus. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita nyatakan salib di depan, dunia ku tinggal. 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 Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Bersama-sama kita nyatakan. Ku sampai ke rumah Bapa, ku ikut sampai ke rumah Bapa, ku ikut sampai ke rumah Bapa. Tetap teguh, tetap teguh. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu yang sungguh melimpah di dalam kehidupan kami. Kau bahkan menyerahkan nyawa-Mu yang kudus, darah-Mu yang telah tercurah di atas kayu salib demi menyelamatkan hidup kami. Bahkan Kau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu ya Bapa. Takkan kami dapat membalas segala kebaikan-Mu. Yang kami inginkan hanyalah mengikuti-Mu sepanjang usia kami, tetap setia dan taat pada perintah-Mu. Biarlah hidup kami berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Boleh masuk di dalam setiap rencana-Mu Bapa, sehingga kami boleh memuliakan nama-Mu seumur hidup kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Dan kini terimalah persembahan yang telah terkumpul ini Tuhan, kiranya Kau memberikan hikmat bijaksana-Mu dan hati yang takut akan Engkau bagi para pengurus yang mengelolanya, sehingga boleh menjadi persembahan yang benar-benar dapat mendukung pekerjaan di gereja-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh doa dan syukur kami hanya di dalam Putra Tunggal-Mu yang kudus, Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Dengan tetap berdiri, marilah kita mengembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Allah kita, Allah Tritunggal. Doksologi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah, lakukanlah kebenaran firman Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, kekuatan dan penopangan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dari Allah Roh Kudus akan memampukan saudara dan saya untuk sungguh-sungguh mengikut Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.